Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya Deswari Ayu Putri akan menjadi moderator pada podcast kali ini dengan narasumber kami Bapak Juwaidi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih intinya lagi, gimana kalau Bapak jelasin terlebih dahulu apa sih Pak singkat sejarah dari adanya Hari Tani itu Pak? Ya, Hari Tani ini kan hari yang terkait dengan peran petani dalam memajukan sektor pertanian. Karena memang Hari Tani ini selalu diperingati setiap tahun, yang mana memang petani memegang peranan penting dalam perekonomian dan peradaban manusia, apalagi di tengah pandemi sekarang ini, yang saat ini kondisi ekonomi tentu banyak ditopang oleh sektor pertanian. Artinya sekarang pertanian memegang peranan penting untuk menyelamatkan ekonomi suatu negara, sehingga yang namanya pertanian dan pelakunya adalah petani itu wajib kita hargai, karena petani adalah para pahlawan kita, pahlawan pangan kita, pahlawan kehidupan kita, pahlawan untuk ekonomi kita. Artinya kalau petani nggak ada, kita bisa kehilangan sumber pangan, bisa kehilangan sumber ekonomi, termasuk juga mungkin peradaban akan musnah kalau nggak ada pertanian. Iya, kita mau makan apa gitu kan? Di badan kita ini adalah hasil pertanian. Baju tentu dari kapas gitu ya. Kita juga makan dan mengkonsumsi bahan makanan pangan itu juga dari sektor pertanian. Jadi artinya pertanian tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka sangat wajar kalau kita selalu setiap tahun memperingati Hari Tani, karena sekali lagi setiap nafas manusia ada kehidupan para petani. Tanya nih Pak, secara pribadi, menurut Bapak makna dari Hari Tani itu seperti apa sih Pak? Selain dari Bapak sebutkan tadi itu, yang lebih mendalamnya lagi gimana Pak? Ya, makna Hari Tani itu artinya kita harus juga melihat bahwa petani atau tani itu memiliki suatu yang penting bagi kehidupan manusia dan ekonomi gitu. Jadi aspeknya dua, ekonomi dan kehidupan manusia. Nah, artinya kalau ini kita peringati setiap tahun itu untuk meningkatkan semangat lagi, semangat tidak hanya para petani, tapi semangat seluruh stakeholder dan masyarakat untuk kita peduli kepada pertanian gitu ya. Dan juga pertanian sekarang sudah harus bergeser paradigmanya, tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani, tapi juga jadikan pertanian itu atau aktivitas pertanian menjadi penopang hidup dan untuk kesejahteraan para petani. Nah, sehingga kalau kita sudah berpikir seperti itu, orientasinya orientasi hasil, jangan hanya orientasi sekedarnya. Maka kalau kita orientasi hasil, semuanya harus kita rencanakan. Setiap aktivitas petani atau pertanian harus direncanakan dengan matang. Maka aspek perencanaan menjadi penting. Nah, perencanaan dimulai dari mana? Mulai dari kita memilih lahan yang tepat, mulai kita merencanakan komoditas apa yang ingin ditanam, bagaimana memilih bibitnya, jenis pupuk dan cara dosis dan aplikasi yang mana yang tepat, termasuk juga mencermati hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi ketika seorang petani menanam suatu tanaman. Semua itu harus betul-betul direncanakan dengan matang sehingga nanti petani tidak kesulitan dalam melaksanakan aktivitas. Jadi banyak makna yang mengingatkan petani, mengingatkan pemerintah, mengingatkan semua stakeholder untuk mengingat bahwa petani memiliki peran penting dan petani punya kesulitan, dan juga manusia atau masyarakat juga membutuhkan petani. Maka semua ini harus menjadi semacam warning untuk kita semua. Petani memiliki peran penting, kita butuh petani, kita butuh hasil petani, maka jangan abaikan kerja petani.
Oke Pak, tadi dari apa yang sudah Bapak jelaskan nih, berarti kan intinya perencanaan itu adalah yang paling penting ya Pak. Nah, tetapi di masa pandemi seperti sekarang ini Pak, kondisi pertanian kita dan kondisi pangan kita itu bagaimana Pak di Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri? Ya, jadi pertanian di era pandemi ada beberapa komoditas pertanian kita yang juga memiliki nilai ekonomi yang cukup penting. Misalnya sekarang di kondisi pandemi hampir semua harga komoditi ekspor juga mengalami peningkatan harga. Kelapa sawit harganya bagus, langka juga beberapa bulan terakhir cenderung harganya bagus dan stabil. Karet begitu juga. Nah, jadi untuk komoditi-komoditi perkebunan yang selama ini dilakoni ataupun dikerjakan oleh petani, alhamdulillah harganya bagus. Nah, tapi ada persoalan. Bagus ini oleh apa? Karena membaiknya ekonomi negara tujuan ekspor. Jadi dia ada umpan imbal balik. Bukan hanya silanya dipengaruhi oleh dalam negeri, tapi juga karena permintaan dari negara tujuan ekspor, pertumbuhan ekonominya pun baik. Setiap komoditi ekspor pasti dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara. Tapi adik-adik lebih paham karena adik-adik orang ekonomi. Jadi kalau kita bicara ekonomi makro kan seperti itu. Ada negara tujuan, pertumbuhan ekonominya bagus, permintaan pasti meningkat, maka kita memiliki keuntungan di sana, khususnya negara tujuan ekspor. Nah, alhamdulillah ini bagus dan terus kita akan pertahankan kondisi ini, dan yang utama adalah bagaimana semua petani kita dorong untuk melakukan kemitraan dengan para off-taker. Jangan petani bermain sendiri, khususnya untuk komoditi-komoditi orientasi ekspor. Karena kalau dia bermain sendiri, nanti jaminan pasar dan harganya tidak ada. Maka bermitra. Sekarang ini kan didorong untuk bermitra, menjalin kemitraan dengan para off-taker, termasuk juga pekebun-pekebun mandiri kita. Ayo bermitra. Nah, terkait dengan pangan, ya pangan terus bergerak kita di Bangka Belitung. Lahan sawah kita cukup bagus dan indeks pertanamannya juga sudah mulai meningkat. Nah, di satu sisi antara sektor ini seringkali ya bukan rebutan, tapi masyarakat kita menilai mana yang saat ini, ya, tanda kutip saat ini yang paling menguntungkan. Nah, mereka bergerak ke sana karena jumlah penduduk kita kan terbatas. Iya Pak. Lapangan pekerjaan kita asal tawa, asal mau, gitu kan? Asal mau capek ada hasil, khususnya di pedesaan. Kondisi pandemi saat ini yang susah itu bukan orang pedesaan, tapi orang kota. Orang desa, boleh dikatakan kalau bahasa kampung kita itu lagi nanggung duit. Harga komoditas naik, kemudian sektor pertambangan pun sudah mulai menggeliat, tapi juga harus kita awasi agar jangan sampai salah lokasi gitu. Nah, ini menggeliat ekonominya, udah nikmatin aja kondisi saat ini. Tapi tentu harus kita arahkan agar aktivitas masyarakat, aktivitas petani harus memilih pendapatan yang berkelanjutan. Artinya yang bukan yang tidak berkelanjutan. Kalau berkelanjutan kan terus berkembang. Dan kita juga mengarahkan kepada masyarakat, kepada petani, investasilah ke sektor yang berkelanjutan. Jadi harus kita melakukan transformasi. Oke lah, tambang memang anugerah Allah Subhanahu wa taala ke negara kita, di daerah kita ini, tapi harus bertransformasi segera ke sektor-sektor yang lain yang memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan dalam jangka panjang. Sekarang sudah banyak komoditi-komoditi yang dikembangkan oleh pemerintah, termasuk juga permintaan cukup besar. Tidak hanya kelompok padi, jagung, kedelai, tapi sekarang kita mulai mengarah ke orang, gitu kan, untuk pangannya. Kemudian juga ada jahe merah untuk bio farmakanya. Semua itu adalah pangan. Pangan itu jangan hanya lihat padi, jagung, kedelai. Pangan dalam konteks luas itu adalah setiap kebutuhan manusia
ya bahan pertanian yang dikonsumsi langsung untuk kehidupan manusia itu pangan. Jadi termasuk juga ternak itu pangan, termasuk juga ikan itu pangan. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan itu adalah bahan pangan. Jadi kita terus melakukan pendampingan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap pengembangan sektor pertanian, baik itu pangan, hortikultura, perkebunan. Yang paling penting adalah adakah pasar komoditi itu, siapa pembelinya, berapa harga jualnya, dan harus dibuatkan perjanjian kerjasama antara petani dengan pembeli atau off-taker tadi. Kalau udah ada itu, jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk mengembangkan komoditi yang orientasinya ekspor ataupun yang bukan bahan pangan yang langsung bisa dikonsumsi di daerah kita. Kalau belum ada pasarnya, belum ada pembelinya, belum ada harga yang disepakati antara petani dengan pembeli atau off-taker. Kalau itu ada lagi, kita dorong, kita fasilitasi, kita bantu untuk mendampingi petani di lapangan, termasuk juga membuka akses pembiayaannya dengan perbankan, gitu kan? Atau dengan pihak-pihak lain, kita buka akses pembiayaannya. Yang penting pastikan ada pasar dan ada harga yang menguntungkan. Jangan sampai petani susah, gitu kan? Ya ingin berharap hasil yang banyak, tahu-tahu susah. Iya, benar Sudah sekali. nanam, capek-capek, begitu ada hasil, ini nanti pasar kemana? Siapa beli ya? Harga berapa? Payah. Nah, maka ini harus kita pastikan lebih awal. Iya, Pak. Jadi ini petani di Kepulauan Bangka Belitung itu udah dapat digolongkan sebagai petani yang sejahtera belum sih, Pak? Kondisi saat ini dengan memotret data statistik nilai tukar petani, gitu, yang menjadi cerminan kesejahteraan petani. Ya, kita NTP kita sudah jauh di atas 100, bahkan 123-127 di bulan Juli atau Agustus yang lalu. Artinya dengan berdasarkan nilai tukar petani tersebut, petani kita sudah untung. Ya, nilai tukar petani kan rumusnya jelas. Nilai ataupun harga yang diterima petani lebih besar dibanding dengan harga yang dikeluarkan rumah tangga petani. Itu ya rumusnya kira-kira. Ini kan sudah di atas 120, udah cukup bagus. Tapi kami punya mimpi yang lebih dahsyat lagi. Harapannya 140-150 nilai tukar petani. Lebih tinggi lagi ya, Pak. Baru petani nanti bisa sejahtera betul. Sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga petaninya, bisa berobat dengan leluasa, tinggal milih rumah sakit mana, bisa menyekolahkan anaknya di mana saja, gitu kan? Dan bisa memenuhi kebutuhan sekunder maupun tersier segala macam. Kalau dia sudah punya pendapatan yang lebih, maka petani sekarang kita dorong, yuk kembangkan komoditi pertanian, pastikan pasar dan harganya ada, dan harus dikelola memenuhi skala ekonomi, jangan kecil-kecil. Kalau kecil-kecil tidak dapat apa, tidak dapat untung. Ya. Maka harus penuhi skala ekonomi itu. Nanti didampingi oleh kawan-kawan kami di lapangan, kawan-kawan beliau. Gini Pak, sependek pengetahuan saya nih Pak, saya baca-baca gitu kan, katanya petani di kepulauan kita ini masih kurang cakap ya Pak dalam membudidayakan penanaman bawang merah. Nah, Ya. itu alasannya kenapa Pak? Bawang merah ini komoditi baru Iya Pak. yang kita dorong habis, gitu kan? Kita bersama dengan cabai, sehingga karena komoditi baru belum banyak petani kita yang memahami sistem budidayanya yang benar, termasuk juga memahami teknik pemeliharaannya, termasuk penentuan waktu tanam yang tepat. Ya, kalau kita bandingkan di Jawa kan seperti daerah Brebes, daerah Jawa Timur itu, Nganjuk itu semuanya sudah oke, nanam bawangnya setiap sepanjang tahun di pematang-pematang sawah itu. Nah, jadi terkait dengan
bawang merah ini memang perlu istilahnya keterampilan yang khusus dan harus serius. Karena ancaman bawang merah ini diantaranya adalah penyakit moler itu layu. Layu ini kan harus diatasi. Ada tadi beberapa teknik yang bisa dilakukan, baik itu dengan penyiraman maupun dengan bahan-bahan kimia lainnya dan bahan-bahan pestisida biologi lainnya. Dari ini perlu dilakukan. Dan beberapa berhasil, beberapa sangat berhasil terkait dengan bawang merah. Nah, tinggal ya kebiasaan. Kalau bisa karena biasa dan selalu mencoba, jangan kapok gitu kan. Jangan kapok. Dan harga bawang merah di Bangka Belitung cukup bagus. Nah, tinggal nanti kalau sudah banyak, ya tinggal kita atur pola tanam, jadwal tanam. Jangan sampai nanti produksinya berlimpah, harga jadi anjlok. Yang persoalan yang terjadi itu adalah kalender tanamnya. Dan masing-masing kabupaten punya musim yang bersamaan di Bangka Belitung, khususnya untuk cabai gitu ya. Jadi begitu mau nanam cabai waktunya sama. Serentak. Harga barang banyak, hukum pasar berlaku. Permintaan kurang, harga turun. Maka ini akan kita atur bagaimana cara mengatur pola tanamnya, jadwal tanamnya, sehingga masing-masing wilayah itu waktunya berbeda. Dan juga sekali lagi pastikan juga harus ada kemitraan. Jangan tak punya mitra. Jangan tak punya mitra. Petani sekarang sulit kalau tidak bermitra. Kalau bahasa kampungnya kita jual eceran itu sulit. Tidak akan menjamin pasar dan harga. Maka dia harus bermitra dengan para agen, distributor, toko, sayur dan lain sebagainya, sehingga ada kepastian untuk menjual produk. Ini Pak, jadi kan kalau kita kilas balik nih ya Pak, kisaran 2 tahun yang lalu kalau nggak salah nih Pak, ada permasalahan dari HTI, HGU gitu Pak. Nah ini pengen nanya nih Pak, sekarang ini kelanjutannya tuh gimana? Udah selesai atau gimana itu Pak? Udah teratasi atau belum? Ya, kalau HTI pertama memang kewenangan kehutanan, jadi kita tidak bisa masuk di situ. Izinnya pun dari pusat, gitu kan. Pak Gubernur hanya memberikan etis gitu ya, proses segala macam di pusat. Jadi saya tidak bisa jawab untuk HTI. Tapi kalau HGU kan ada batas waktu. Batas waktunya 25 sampai 30 tahun. Bisa diperpanjang dengan catatan. Dengan catatan yang pertama, ya dia minimal sudah harus melakukan kewajibannya, gitu kan. Kewajiban yang pertama sesuai dengan peraturan undang-undangan, baik itu di Kementerian Pertanian, termasuk juga di Kementerian ATR, karena HGU ini kan punyanya Kementerian ATR, Kementerian Agraria Tata Ruang. Jadi bukan ranah pertanian. Tidak bisa. Jadi pertanian itu ranahnya adalah IUP, izin usaha perkebunan. Nah itu kami yang koordinasikan. Ya. Tapi kalau HGU kami tidak bisa jawab. Karena nanti satu salah. Itu punyanya Kementerian ATR, Kanwil BPN gitu ya. Mereka punya mekanisme sendiri, punya pedoman tersendiri terkait dengan HGU, baik mulai penerbitan, perpanjangan, termasuk juga pencabutan HGU. Ada aturan main sendiri. Jadi kalau misalnya nanti mau mendalami informasi terkait dengan HTI ke Kehutanan, kalau terkait dengan HGU ya ke Kanwil BPN kalau yang ada di kita sini. Kami IUP itu berupa izin usaha perkebunan dan juga ada batasan kewenangan IUP. Kalau IUP perkebunan itu lokasinya antar kabupaten kota atau lintas kabupaten kota baru ke provinsi. Misalnya ada perusahaan kebunnya ada di kabupaten A, kabupaten B, minimal 2 itu sudah kewenangan provinsi. Seperti itu. Ya, kalau hanya satu kewenangan kabupaten. Jadi ada batas kewenangan. Jadi tidak semuanya juga menjadi kewenangan provinsi. Termasuk juga lahan irigasi tidak bisa. Ada juga kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, kewenangan pusat untuk irigasi, semua dipukul rata. Jadi kita di negara kesatuan kita ini ada urusan yang diotonomikan langsung, gitu kan. Istilahnya diotonomikan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah.
ada juga yang masih desentralisasi, ada juga yang sifatnya konkuren. Paham kan konkuren? Artinya urusan bersama. Nah, itu beda. Jadi inilah negara kesatuan kita yang pola pemerintahannya ya diatur sedemikian rupa. Saya boleh closing statement. Jadi terima kasih adik-adik dari Fakultas Ekonomi UPB Belitung yang sudah hadir di ruang kerja kami, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Karena dinas ini dinas sapu jagat, semua urusan pertanian ada di dinas ini. Jadi terima kasih sudah hadir. Ya, karena ekonomi juga menjadi bagian penting terkait dengan pembangunan pertanian. Tidak mungkin di era sekarang aspek pertanian berdiri sendiri. Jadi ada aspek ekonomi yang harus dikolaborasikan dengan pertanian. Nah, kolaborasinya di mana? Kolaborasinya mulai dari analisa usaha, analisa kelayakan. Itu kan aspek ekonomi semuanya. Termasuk juga aspek marketing dan perencanaannya. Pertanian tidak bisa bicara perencanaan, bicaranya bagaimana nanam jagung, nanam padi, segala macam. Tapi di aspek perencanaan bagian dari ekonomi, karena ada manajemen di dalamnya. Maka harus dipahami itu dan tolong dibantu adik-adik yang masih muda, dibantu pemerintah ini berpikir harus milenial, berpikirnya positif untuk kemajuan bangsa, bagi negeri ini. Apalagi di era sekarang harus ditingkatkan peran milenial. Peradabannya sudah berbeda dengan yang dulu-dulu. Adik-adik sekarang tidak buta lagi teknologi, gitu. Iya. Maka semuanya harus digunakan. Teknologi dan gaya berpikir dan gaya kerja juga sudah berbeda dengan generasi-generasi terdahulu. Maka harapan kami, ya, jangan diam, harus lebih kreatif lagi dibanding generasi-generasi sebelumnya, atau generasi kami. Maka peran generasi muda ke depan itulah menentukan kemajuan bangsa. Dan Bangka Belitung ini sudah memasuki bonus demografi sejak 2015 yang lalu. Jadi bukan bonus demografi itu baru terjadi 2035 besok atau 2038. Sudah terjadi di Bangka Belitung. Nah, tinggal yang usia produktif ini harus memainkan peran besar dalam segala lini kehidupan, termasuk juga di ekonomi, di pemerintahan, semuanya harus berperan besar. Jangan diam, jangan banyak. Ya bolehlah kita idealis, saya juga dulu mahasiswa sangat idealis, tapi pada tempatnya, jaga sopan santun gitu ya. Iya. Jaga marwah alma mater kita. Saya dulu di kampus juga, jadi ketika di lapangan oke, lupa gitu kan, tapi ketika dalam suatu majelis tunjukkan bahwa kita punya peradaban, punya etika. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan tim semua, sukses untuk semua, dan generasi depan, masa depan ada di tangan mahasiswa, di tangan adik-adik. Terima kasih.